Saya ingat betul Prof. Imam menggagas Airo. Yang pertama itu dulu pada saat tahun berapa itu namanya CPSM, Jaringan Penggerak Sekolah Muhammadiyah. Ya, ada perkumpulan seperti ini, ada juga melalui luring, ada juga menggunakan online daring. Kemudian kebetulan ada COVID, kemudian kita begitu sigapnya menggunakan Zoom hingga ada KSJM. KSJM semula hanya diisi oleh Ustadz Said. Kemudian berkembang ada Aero Society yang luar biasa, santrinya tuh banyak sekali dan hebat-hebat, luar biasa ya. Saya Prof. Imam ini belum masuk deh. Saya sebetulnya mau matur sama Prof. Imam. Terima kasih, saya santri mungkin mulai kenal Prof. Imam itu tahun 2011. Tapi sampai saat ini masih saja belum ya dikatakan setiap orang itu tidak ada yang namanya harus sempurna. Tetap saja belajar. Saya luar biasa di Mapara ini, salut terhadap yang pertama saya ucapkan terima kasih Ustadz Munali, Bu Silpi, Bu April, Bu Ijuki, Putri yang sigap menyediakan suatu persuratan. Kemudian senior kita Bu Retno, Bunda Ruki, dan banyak sekali yang membantu di dalam penyelenggaraan ini. Mapara itu matahari pagi Ramadan, sudah yang ketiga. Ini luar biasa dan tim-tim yang dijadikan chair atau ketua oleh Prof. Imam, ini saya yakin luar biasa. Nilpun sana, nilpun sini, sekali tidak langsung lulus atau artinya terpenuhi apa yang diinginkan di draftnya Ustadz Munali. Kalau Ustadz Munali itu orangnya guyonan, artinya wes apa wes sing ngaji iso, ayo siapa saja bisa. Ternyata semakin ke sini, semua harus kepala sekolah Muhammadiyah, baik yang sebagai narasumber maupun yang moderator dan yang ngaji pun dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Walaupun Prof. Imam terkadang memiliki suatu tujuan bahwa sekolah Muhammadiyah di ajang kompetisi dalam bentuk kegiatan apapun harus bertanding dengan yang non Muhammadiyah. Tetapi untuk kali ini Mapara memang untuk Muhammadiyah. Artinya yang berperan di Mapara itu adalah guru, kepala sekolah ya, siswa Muhammadiyah. Nah, ini saya salut sekali sebab kita kadang terlibat ya di suatu kampung untuk menyusun jadwal tajil, untuk menyusun jadwal pengisi Ramadan itu amat susah. Kok Prof. Imam memiliki gagasan Mapara. Ya. Kemudian kenapa yang di majelis takblik tidak memiliki gagasan seperti ini? Akhirnya Prof, belum masuk ya Prof. Imam. Akhirnya ya saya juga saling menginformasikan bahwa ada suatu program yang sangat bagus yaitu dari guru-guru dan kepala sekolah Muhammadiyah itu Mapara. Kemudian beliau bertanya, siapa yang menggagas, siapa lagi? Kalau bukan profesor yang multi talenta, maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian hari ini luar biasa, walaupun mendadak pergantian moderator, Bu Esti, saya ucapkan terima kasih. Kebetulan 2 hari saya dan Bu Esti itu mengikuti pengajian yang diadakan di pimpinan daerah Kota Yogyakarta. Jadi saya ketemu terus, saya ngobrol dengan Bu Esti dan
apa kepala sekolah yang ada seperti itu. Di situ pun akhirnya terinspirasi dengan adanya Mapara. Sudah di-share ke guru-guru Ibu Esti, terima kasih. Dan terima kasih kepada Bu Marisa yang hari ini penampilannya sangat cantik. Ya memang cantik Bu Marisa dari dulu. Ya Bu Marisa ini dari Bangil ternyata yang menggantikan Sueb Rijal ya. Saya sudah pernah ke Bangil. Lagi-lagi saya sudah pernah ke Bangil bersama waktu itu dengan pemaparan Prof. Imam. Dulu itu memang alhamdulillah saya diberi banyak pengalaman oleh Prof. Imam dari Bangil, Surabaya, Wanayasa sampai dengan Pekanbaru saya mengikuti Prof. Imam sebagai invite speaker. Tetapi semakin ke sini saya lihat luar biasa. Seandainya ada luring yang langsung dari Prof. Imam bisa mengisi kemana-mana, bisa nanti invite speakernya itu dari para junior-junior atau kepala sekolah yang baru bergabung itu luar biasa, atau guru-guru yang baru bergabung di sini luar biasa. Dan ini sungguh menurut saya ilmu buat saya yang sudah 10 tahun lebih mengikuti Prof. Imam, ini menjadi sangat apa ya, sangat kurang, karena semakin kita belajar itu memang semakin kelihatan, kalau saya kelihatan bodohnya gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih Prof. Nanti saya ulang lagi kalau ada Prof. Imam ya. Jadi apa namanya, hari ini alhamdulillah, dan saya menyapa Ustadz Turrahman, sudah sehat belum? Jadi karena Ustadz Turrahman itu saya kehilangan kontak apa ya di siapapun beliau tidak menyaut, rupanya beliau sedang sakit. Seandainya sekarang itu beliau itu tidak hadir, itu saya juga sudah menyiapkan dengan Japri, tetapi insya Allah hari ini Ustadz Rahman bisa hadir bersama kita untuk memaparkan puasa para nabi. Dan kita tahu bahwa nabi-nabi kita itu dulu pun melakukan puasa. Misalkan Nabi Adam yang selalu puasa 3 hari di setiap bulannya, Nabi Daud yang puasa hari ini puasa, besok tidak, dan nabi-nabi yang lain nanti akan diceritakan dengan gamblang oleh Ustadz Turrahman. Dan saya terima kasih kepada Pak Numbunali, Ananda hari ini sudah membawakan tilawah dengan sangat cantik, secantik namanya. Terima kasih sekali atas semua peran Bapak Ibu yang sangat luar biasa di Mapara ini. Sungguh tidak ada suatu apa namanya perbuatan yang sangat mulia setelah sholat fardu selain menuntut ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bagus dari Ustadz Turrahman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Herianti yang luar biasa gercepnya. Saya mengenal beliau juga dari Pak Sueb dan juga Ibu Vivi Umar Ghanim ya. Salam buat beliau. Insya Allah luar biasa. Salam. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pada matahari pagi Ramadan hari ke-8 pada pagi hari ini, yaitu puasa para nabi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Turrahman SPDI MPD, Prinsipal SMP Muhammadiyah 2 Adiwerna Tegal. Tetapi sebelumnya akan kami berikan acara pada pagi hari ini kepada moderator handal kita, yaitu Ibu Esti Priantini SPD MPD BI, selaku Prinsipal SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Karena tugas saya setelah ini selesai ya, Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan pantun juga. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Siap. Siang hari makan kuaci.
Cakep. Makan bareng Profesor Imam Robandi. Cakep. Batal puasanya. Sekian, cukup Batal. sekian dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bu Mariska, Cakep. Waalaikumsalam. Bu Mariska, Satu lagi, ya. karena Bu Esti jam 6 itu kebetulan setelah jam 6 ini Ted harus berangkat gitu. Ya. Nanti konklusi saya minta Bu Marisa. Oh, ya. Nj, Baik. ya menutup dan konklusi. Berarti apa namanya? Yang satunya saya keep dulu ya untuk nutup di acara Mapara pada pagi hari ini. Mantap. Baik. Ya, selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Esti Priantini menjadi moderator di acara untuk materi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Esti Priantini kami persilahkan. Terima kasih Bu Marisa untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan jamaah teman-teman yang hadir pada kajian Mapara pada pagi hari ini, subuh hari ini. Alhamdulillah selalu kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang hadir pada hari ini insya Allah menjadi orang-orang yang terpilih karena diberikan Allah kemampuan dan kekuatan sehingga tergerak hati kita untuk mengikuti kajian yang insya Allah bermanfaat luar biasa. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pula termasuk orang-orang yang insya Allah diberikan Allah kekuatan untuk meneladani beliau selaku Rasul kita, selaku orang yang begitu banyak menginspirasi kita. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bu Heri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini bergabung menjadi moderator dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-8, kita menyelenggarakan kajian Mapara pada hari ini dan alhamdulillah pula pemateri yang kita hadirkan juga materi yang sangat luar biasa. Meskipun saya belum memegang CV beliau, tetapi sedikit banyak sudah mendapatkan bocoran dari Bu Heri. Sedikit saya perkenalkan Bapak Ibu, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh beliau Bapak Ustadz Turahman SPDI NTD. Beliau adalah Kepala SMP Muhammadiyah 2 Adi Werna, Tegal. Dan beliau juga merupakan Direktur Pesantren Haji Zainab Maskur. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti Pak Fatur akan memberikan lebih detail lagi pengalaman beliau. Dan tema yang kita angkat pada hari ini tema luar biasa dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, yaitu terkait dengan puasa para nabi dan rasul. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Ustadz Turahman, apakah sudah berada dalam Zoom ini? Bapak Ustadz Turahman? Sudah ada Bu Esti, sudah. Sudah hadir, alhamdulillah. Hadir. Ustadz, untuk 25 menit ke depan, insya Allah kita siap untuk mendengarkan paparan dari Ustadz Rahman dan kita banyak akan mempelajari dan menjadi penyemangat kita untuk menambah iman kita dan menambah amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Kepada Ustadz Rahman, waktu saya berikan dan Bapak Ibu semuanya, kita akan menyediakan space untuk Bapak Ibu bisa bertanya, bisa berdiskusi dan berdialog bersama beliau. Semoga nanti waktu kita cukup untuk bisa mengakomodir semua pertanyaan dan respon dari Bapak Ibu yang berada dalam Zoom ini. Kepada beliau, Bapak Ustadz Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan.
Ustadz Tur. Halo, kemana Ustadz Tur Rahman? Ada itu Iya, Ustadz Rahman. suaranya Mana belum Ustadz Tur Rahman? start tur. Ustadznya belum hadir ya? Sudah, Ada. Bu. Nah, itu tapi suaranya belum. Suaranya belum cuman terdengar. suaranya belum masuk. Beliau sudah hadir. Sudah berbicara bahkan, Bu. Tapi nggak Sudah terdengar. bicara. Pak unmute. Enggak sih, sudah. Oh iya. Imut. Secara fisik sudah nampak mukanya. Settingannya. Headset Ustaz. Ustadz Tur sudah open video dan audio juga. Sudah, Bu. Sudah ada itu. Iya. Cuma pakai itu. Oke. Headsetnya Ada dilepas dulu. permasalahan teknis, Ustadz. Headsetnya dilepas dulu Kalau coba. headsetnya dilepas, Dilepas saja Ustaz. Ustadz Daryono. Assalamualaikum Ustadz Daryono. Bu, sudah, Bu. Ini Ustadz Rahman. Sudah, Ustadz Rahman. Alhamdulillah Ustadz Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadzal Alhamdulillah. mustaqim wa fadalahum bil fawzil adim asyhadu alla ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abdul mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Profesor Imam Robandi, founder Iru Society, founder Mapara yang saya hormati, ini belum bergabung. Ibu Herianti yang dari kemarin menghubungi saya, mohon maaf saya baru bisa bergabung. Kemarin pas kegiatan dari Bandung hanya menyapa sebentar. Setelah itu mohon maaf Bu, ternyata diuji oleh Allah, ya harus istirahat. Ibu Marisa dari Bangil ya, saya juga pernah ke sekolah Ibu. Waktu itu bareng-bareng dengan beberapa teman. Kemudian moderator Ibu Esti yang juga luar biasa. Perkenalkan saya Rahman. Tadi Bu Herianti mengenalkan terkait menjadi santrinya Prof Imam sudah lama. Kalau saya juga termasuk santrinya yang dablek. Santri yang dablek. Santri lebih senior lagi. Dengar nggak Bapak Ibu ya? Dengar Ustaz. Oke. Matur nuwun, Ibu Lufiati juga ada, Bu Retno, teman saya Pak Jamaluddin, Pak Doktor dari Palu, sudah rajin sekali. Ya. Sahabat saya Ustadz Abu Nawas dari Papua, saya juga lihat beliau sangat rajin, keren ilmunya. Saya juga sering banyak belajar dari tulisan beliau. Ini juga ada sahabat saya Ustadz Said Matondang tadi, Pak Munali yang pernah sempat nelpon saya. Mohon maaf. Alhamdulillah Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Kesempatan yang baik ini menjadi sebuah ajang silaturahmi yang tadi disampaikan oleh Ibu Unda kita Bu Herianti untuk saling memotivasi, menyemangati terkait dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Di mata pahagi Ramadan ke-8 ini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing, untuk saling belajar. Saya tidak mengatakan saya menjadi orang yang narasumber, tapi saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya baca, kemudian nanti bisa kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan ibadah siam Ramadan yang kita laksanakan hari ini,
alhamdulillah menjadi sebuah keberkahan bagi kita dan tentu kebahagiaan bagi kita. Sebab manakala kita bahagia, itu tandanya kita menjadi orang yang bersyukur. Saya teringat Prof. Imam selalu memberikan sebuah nasihat pada setiap pembelajaran di sekolahan, guru-guru harus membahagiakan santri-santrinya, siswa-siswanya. Karena dengan bahagia, santri tersebut akan mudah untuk menangkap materi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menemui bulan suci Ramadan ini, tentu kita harus bahagia karena kita tahu Ramadan diturunkan itu supaya kita selain la'allakum tatakun juga la'allakum tashkurun, menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Ibu Bapak, mohon maaf kalau hari ini saya tidak membuat PowerPoint. Saya sudah izin sama Bu Her kemarin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan puasa Ramadan, kita sudah sangat hafal ayat yang sering disampaikan oleh para ustadz di kajian-kajian Ramadan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat terdahulu sebelum kamu, sehingga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita memahami ada kalimat min qablikum, umat sebelum kamu. Maka di sini umat sebelum kamu bisa jadi kita sampaikan bagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Kita menjadi umat Muhammadiyah, umatnya Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu bisa menjadi umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, kalimat Siyam itu banyak tersebar sampai kurang lebih 13 kali. Kemudian kata Ramadan itu tersebut 1 kali. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, Bapak Ibu, bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, menjadi penjelas terhadap petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu, bahagianya kita adalah saat kita diberi petunjuk oleh Allah. Sebab di kampung saya yang saya tinggali hari ini di Tegal, mungkin beda dengan daerah-daerah lain. Mengawali puasa kemarin itu napa nggih dibarengi dengan hujan yang lebat, kemudian sempat listriknya mati. Listriknya mati, pada waktu itu saya juga ada acara dengan anak-anak Kem Tahfidz di sebuah desa, di desa Kebandingan. Waktu itu bingung maghrib mau sholat tarawih pertama, saya ngimami sholat tarawih itu pada posisi gelap-gelapan. Tidak begitu nyaman kita rasakan ketika gelap itu menerpa kita. Maka bayangkan manakala kita hari ini mendapatkan cahaya lampu, kita begitu bahagia, bergairah untuk mengikuti mapara ini, untuk belajar bersama. Maka Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu harus kita tegaskan, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, karena rasa syukur itu memunculkan energi positif. Istilahnya dalam sebuah seminar, Dr. Aisyah Dahlan mengatakan kalau kita senang, bersyukur,
itu akan muncul hormon endorfin. Begitu ya Bu Dr. Rukiati ya. Hormon endorfin itu hormon yang memunculkan rasa bahagia dalam diri kita. Rasa kesenangan dalam diri kita. Pribadi yang selalu senang, yang bergairah, maka muncul positive thinking dalam kehidupannya. Orang yang positive thinking selalu memandang setiap peristiwa yang hadir dalam hidupnya dengan kacamata positif, dengan kacamata kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ajaban li amril mukmin innama amrohu kulahu lahu khairon walaysa dzalika illa lil mukmin wa in asobathu syarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Rawahu Tirmidzi. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadisnya, sungguh ajaib, sungguh unik, sungguh luar biasa semua peristiwa yang hadir yang terjadi pada orang beriman itu. Semua urusannya menjadi baik baginya. Apabila dia ditimpa kelapangan rezeki, diberi kelapangan rezeki, anak sehat, ya kesempatan belajar yang luas, bisa bersilaturahmi, maka dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa dengan sedikit ujian dari Allah, mungkin sakit, ya, yang beberapa hari ini saya rasakan, kemudian ekonomi yang mungkin dibilang banyak orang lagi seret gitu ya, tidak lancar, mungkin ketika proses apalagi studi juga banyak hambatan, dia bersabar atau asobru fakana khairul, maka itu baik baginya. Maka bagi orang beriman, peristiwa apapun menjadi kebaikan. Saya ingat Prof. Imam setiap kesempatan seminar selalu mengatakan pada guru-guru atau kepala sekolah ketika di sebuah forum, kalimat yang beliau tulis dan saya ingat sampai hari ini, kepala sekolah maupun guru adalah kalimat begini: menunda, mengeluh, menyalahkan keberadaan kompetitor adalah tanda-tanda kebangkrutan atau tanda-tanda kekalahan. Maka mengeluh itu tidak ada kamusnya bagi orang beriman. Sehingga Rasulullah Prof. Imam menyampaikan bahwa mengeluh, menunda, menyalahkan keadaan itu tanda-tanda kebangkrutan. Ini sangat benar. Karena bagi orang beriman, semua kejadian yang hadir dalam kehidupannya adalah positif, dipandang sebagai energi untuk bergerak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan puasa yang sudah kita jalankan, tentu kita menjalankan saum Ramadan yang secara bahasa Ramadan itu bermakna batu yang sangat panas, atau kebetulan bulan Ramadan waktu itu terjadi di bulan yang matahari sangat panas, terasa sangat terik. Nah, mungkin kita tidak menyadari bahwa kalau para sahabat dahulu ketika melaksanakan puasa Ramadan begitu berat, karena mereka hidup di tanah suci yang panasnya luar biasa. Kalau kita di Indonesia sangat nyaman, sangat terasa sejuk, ya, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sangat nyaman, sangat bisa menikmati ibadah-ibadah dengan penuh kekhusyuan. Nah, bagaimana dengan puasa-puasa Nabi yang terdahulu? Ketika kita mencermati min qablikum yang tadi kita kitab yang saya bacakan tadi, artinya menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga melakukan ibadah puasa. Jadi tidak hanya Muhammad, maka ibadah puasa ini menjadi ibadah yang klasik. Ya, mungkin klasik itu tua ya, seperti umurnya manusia yang ada di bumi ini. Nabi Adam diturunkan ke bumi juga sudah diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah puasa meskipun secara
teknis berbeda-beda antara nabi dengan nabi yang lainnya, pada prinsipnya ibadah puasa itu dalam karakter umat Islam adalah berniat untuk takarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kita memahami bahwa satu semangat besarnya adalah untuk takarub ilallah, maka di situ kita bisa melihat bahwa semua ibadah-ibadah puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita mengikuti bagi umat Muhammad melaksanakan ibadah siam Ramadan pun dalam koridor untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan, sebab kita menyadari betul harus disadari. Mari kita bersama-sama untuk sadar, kalau kita lihat kanan kiri kita, depan belakang rumah kita, mungkin di tahun 1444 Hijriah kemarin masih bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah siam Ramadan. Di tahun ini mungkin sudah tidak mengikuti ibadah Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada kita. Apa maknanya? Mengapa kita bisa masih ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini? Maknanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk banyak memupuk amal-amal kebaikan, untuk bersedekah, untuk banyak-banyak bertaubat dan beristighfar, supaya kita menjadi orang yang benar-benar nanti ketika menghadap Allah dalam kategori husnul khotimah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami banyak ya dulu pesertanya berita terkait dengan kaifiah puasa-puasa nabi-nabi terdahulu. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, tapi yang pasti yang kita sampai hari ini juga mempraktekkan, kita tahu ada puasa satu hari puasa Senin Kemis ya, Senin Kemis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada puasa Nabi Daud yang itu juga puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, ketika puasa sehari puasa dan sehari tidak, itu mutawatir. Kemudian kita juga mengenal ada puasa Ayyamul Bid ya, dan itu juga menjadi sebuah motivasi bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang sudah kita alami hari ini, kemudian membaca sejarah-sejarah para nabi ketika mereka melakukan ibadah puasa, maka sekali lagi kita memiliki satu manajemen masa depan, memiliki satu cita-cita di masa yang akan datang. Seperti yang kita pernah dan sering dengar, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan memperhatikan kehidupan hari ini untuk kehidupan di masa yang akan datang. Terkait dengan kehidupan di masa yang akan datang ini, hanya orang beriman dan bertakwa yang mengimani dan mempercayainya. Saya pernah teringat satu saat bersama Said, bersama Bunda Waning, Bu Hajah Purwaningsih, kita berkunjung ke beberapa sekolah di Beijing. Tahun berapa ya, Buning? 2016 ya, Buning ya. 2016 itu ketika kita berkunjung ditemani seorang mahasiswa dari Beijing. Dalam dialog saya bertanya, apakah Anda percaya kehidupan setelah kematian? Dia menjawab, saya tidak percaya karena belum pernah ada orang mati yang ngomong dengan saya. Nah, ini menjadi satu inspirasi bagi kita. Kesyukuran kita luar biasa. Hidup, lahir, sudah muslim, di komunitas muslim.
yang sejak kecil kita sudah diajarkan terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di negara-negara lain bahkan tidak ada pelajaran-pelajaran tentang mengenal Allah sejak dini. Seperti tadi yang saya ceritakan, kasus mahasiswa yang saya tanya, apakah kamu percaya kehidupan setelah kematian? Ternyata tidak percaya, karena dalam kamus hidupnya tidak pernah diceritakan yang namanya ada kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersungguh-sungguh jahadu untuk apa? Untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul istilahnya menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk memfokuskan diri kita menjalankan ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali atau dikenal dengan Al-Ghazali, Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 kriteria atau 3 golongan orang berpuasa. Yang pertama, saumul awam atau puasanya orang awam. Yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Yang ketiga, khawasul khawas, orang yang khusus dan paling khusus atau orang istimewa. Bapak Ibu, kalau kita mencermati kategori-kategori tersebut, maka mari kita merenung kita masuk dalam kategori yang mana. Kalau para nabi masuk dalam kategori puasanya orang-orang istimewa, khawasul khawas. Karena seluruh energi, tenaga, pikiran, bahkan hatinya itu selalu difokuskan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membedakan ibadah puasanya kita dengan para nabi. Kalau kita mungkin masuk dalam kategori bisa jadi saumul awam, puasanya orang awam. Apa itu? Yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga kita puasa, tapi kesehariannya belum fokus kepada Allah. Kita puasa, ya, tetapi kita belum bisa menahan mulut kita untuk tidak menggunjing tetangga, untuk tidak menjelek-jelekan orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain. Maka ini saumul awam, puasanya orang biasa. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu ilal ju' wal atos. Begitu banyak orang berpuasa, tapi yang didapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Jadi orang yang berpuasa dalam kategori puasanya orang awam ini harus bisa hati-hati, harus bisa harus kita istilahnya nasihati, harus kita motivasi untuk masuk dalam kategori yang kedua, yaitu saumul khawas, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi sudah mampu untuk bersungguh-sungguh menahan mulutnya agar tidak bicara sembarangan, menahan pandangannya agar tidak melihat hal-hal yang dilarang, dan menahan telinganya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang haram. Maka disitulah ketika kita melakukan puasa, berikhtiar supaya minimal kita masuk dalam kategori saumul khawas ini, puasanya orang khusus. Kalau berikhtiar seperti puasanya para nabi itu harus kita lakukan, tapi nyata-nyatanya kok masih jauh. Kadang-kadang kita itu di Tegal diistilahkan ada kapok sambel gitu. Kapok sambel itu kadang-kadang kita tobatnya itu ya tobat, tapi setelah tobat masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat tulisannya sahabat saya Ustaz Said Matondang, bagaimana
kita harus menjadikan puasa kita itu menjadi puasa sepanjang masa. Puasa sepanjang masa, saya menangkap secara filosofi adalah setelah Ramadan ini nanti berakhir, kita harus berpuasa terus. Maknanya apa? Kita harus menjadi orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, karena terbukti ketika Ramadan pun kita bisa kok tidak membatalkan puasa karena merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita mampu ketika puasa ini kita tahan untuk tidak bicara sembarangan karena kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga di bulan berikutnya ketika kita mengambil spirit puasa sepanjang masa itu, artinya kita setelah siang Ramadan pun harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibu Bapak yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Baqarah setelah 185 yaitu 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa-doa atau permohonan bagi orang yang memohon kepadaku. Maka laksanakanlah perintah-perintahku, ya, dan berimanlah kepadaku. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentu menjadi sebuah satu bagi kita hal yang tidak mudah untuk membiasakan Ramadan itu juga hadir dalam keseharian kita. Maka yang harus kita lakukan, mari kita manage hari kita, waktu-waktu yang kita miliki di Ramadan ini, kita tata ulang. Kalau perlu, ini biasanya Buning yang detail ini, kalau perlu di setiap hari itu kita tulis agenda-agenda Ramadan. Ini apalagi Buning juga punya pesantren lansia ya Bunda ya. Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal punya pesantren lansia yang keren, ya, inspiratif. Saya juga banyak belajar dari semangat ibu-ibu yang sudah masuk dalam kategori lansia, tetapi tidak menyerah dengan keadaan, sehingga tetap berikhtiar untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita malu kepada orang-orang yang penuh dengan semangat meskipun penuh dalam kondisi keterbatasan. Para nabi itu penuh dengan keterbatasan pada situasi ujian kepada Allah, ketika diuji. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud ya, itu juga pada posisi dia sedang puasa. Maka di sini menjadi sebuah satu tantangan bagi kita bahwa sebenarnya ketika semangat kita untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik seperti puasanya para nabi terdahulu, maka kita harus mengambil sebuah satu metode yang tadi saya sampaikan tulisannya sahabat saya Ki Said Matondang, puasa sepanjang masa. Artinya ketika kita sudah melaksanakan Ramadan, maka lakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kultur baik selama bulan Ramadan di bulan Syawal, karena Syawal itu bulan peningkatan, dan seterusnya selama 1 tahun penuh sampai ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka disitulah kita mampu menjadi pribadi yang bisa meneladani spirit puasa para nabi-nabi terdahulu yang pada kondisi situasinya penuh dengan ujian, situasinya penuh dengan keterbatasan, tapi tetap melaksanakan puasa sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Kalau menurut jadwal sampai jam berapa Bu
Bunda Her sampai jam 6 ya. Nah, nanti tambah tanya jawab. Oh iya, mudah-mudahan ini nanti pertanyaannya tidak sulit-sulit. Kalau toh sulit nanti saya mohon dibantu jawab oleh Ustadz Said Matundang, Ustadz Aris, Said Abu Nawas Ustadz dari Aris Papua, Nasution. ya, Ustadz Abu Nawas, Ya. guru saya itu Prof. Jamaluddin dari Palu, itu juga keren ya. Nah, ini sebentar lagi profesor, beliau sudah doktor. Begitu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama saya belum membuat PPT, ya. Ini saya sampaikan dengan penuh keterbatasan saya, tetapi ini menjadi sebuah semangat dan kebahagiaan saya karena bisa berjumpa dengan jamaah Mapara, teman-teman saya di IRO, guru-guru saya di IRO, semuanya. Tadi di awal Bunda Herianti sudah mengingatkan saya bagaimana pertemuan di Mapara ini berawal dari pertemuan-pertemuan kecil para kepala sekolah yang waktu itu tersengat semangatnya oleh semangat Prof. Imam Robandi. Ada tadi disebutkan JPSM Indonesia, kemudian ada kegiatan kopi darat lah ya, ketemu, kemudian bentuk kegiatan karena COVID tadi diceritakan bentuk KJSM dan sebagainya. Demikian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menginspirasi bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab dengan detail karena keterbatasan literasi yang saya sampaikan, dan ini menjadi sebuah keberkahan bagi saya, kebahagiaan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan bunda-bunda hebat, teman-teman saya yang hebat, bapak-bapak hebat. Semoga ini menyemangati saya dan panjenengan semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti. Bu Esti. Ya. Monggo Bu Esti. Ya. Mohon maaf tadi agak terputus. Terima kasih untuk paparannya Ustadz Rahman, SPDI, MPD yang luar biasa memberikan kita kekuatan iman bahwa sebetulnya apa yang kita hadapi saat ini jauh lebih nyaman kita berpuasa dibandingkan apa yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul pada zamannya. Bapak Ibu, kita lihat di inbox ternyata belum ada pertanyaan. Semoga jika ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, atau mau memberikan sedikit respon atau saran, silahkan kita buka atau termin saja ya Bu Heri ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu makin resen. Ya. Monggo ditambahi, Silakan. Kiai Said boleh nambahi silakan, atau Kiai Ajusilan yang gabung. Kiai Aris Nasution itu sudah ada tuh. Kalau kita khawatirin nambah yang lain, Kiai Tur. Jika ada yang mau sharing atau mau menambahkan wajahnya Kiai Said itu. Di kolom chat lihat Bu Esti. Di kolom chat ya, monggo. Di kolom chatnya sepertinya belum ada ya Bu? Belum ada. Ada itu. Ya, di kolom chatnya. Pak Lutfillah. Tapi habis keluar, nah ini agak sinyalnya agak putus. Dibacakan apa? Ya ini tempat saya masih kosong Bu Hera, apunten karena tadi keluar di kolom jadi chat ada Bu. Di kolom chat ada. Ya. Di kolom chat saya itu tolong Bunda Retno dibacakan aja. Saya bacakan. Kita tolong dibacakan ya, Bu. Enggak itu Ibu. Bu Her. Ya. Iya. Sudah ketemu Bu. Bentar. Belum. Saya bacakan Bu, bagaimana urgensi syarul
Qoblana dikaitkan dengan puasa sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Urgensi Syahruman Urgensi. Urgensi apa? Syahruman Qoblana dikaitkan Oh dengan iya. puasa sejak nabi-nabi. Dari Urgensi syar'i Syahruman, man ya. qoblana. Syar'u, Bu. Syar'uman Qoblana dikaitkan dengan puasa sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mungkin maksudnya syar'i puasa ya. yang diperintahkan dengan puasa nabi-nabi sebelum itu mungkin Ustadz seperti itu. Oke. Syar'u itu apa, Tad? Aku kok baru saya tahu. Syahruman Qoblana, Bu. Iya, Syar'uman Qoblana. Syar'uman Qoblana ya. Syar'i Syar'uman sebelumnya ya, Ustaz, Qoblana ya. itu hukum-hukum Sebelum sebelum kami. Nabi Muhammad yang bisa dipakai untuk sekarang. Nah, itu. Berarti kan perintah. Monggo, Ustadz. Oke, terima kasih. Sepanjang yang saya baca di, mohon maaf, literasi putusan tarjih memang terkait dengan apa, hukum-hukum syar'i atau puasa ya. Kita memahami bahwa puasa-puasa para nabi terdahulu ada banyak puasa gitu. Ada Nabi Adam yang puasa dalam satu bulannya itu 3 hari dan lain sebagainya. Kemudian ada puasa Nabi Musa, bahkan puasa Nabi Nuh. Nah, terkait dengan puasa-puasa itu, hari ini yang saya tangkap itu yang sampai dengan penjelasannya detail, saya baca di putusan tarjih, saya tahu saya ibadah-ibadah puasa yang seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah, ibadah puasa Senin Kemis, kemudian ibadah puasa Daud, kemudian Ayamul Bid dan sebagainya. Itu yang saya tangkap. Kalau terkait dengan yang lain, saya mohon maaf belum bisa menjelaskan. Mungkin saudara-saudara di sini bisa membantu saya. Monggo, saya matur nuwun sekali terhadap pertanyaan tadi, bisa dibantu untuk menjelaskan. Syar'uman Qoblana yang berlaku untuk umat Islam itu berpuasa, ibadah haji, hitan, meninggalkan riba dan lain-lain. Tapi yang dimaksud di sini itu bagaimana urgensinya, gitu loh, Pak. Urgensinya tentang puasa itu ya, tentang puasa ya Bunda ya, urgensinya ya. Pentingnya puasa itu tentu sangat apa ya, kalau terkait dengan urgensi, puasa sangat penting bagi umat manusia. Karena manusia itu kalau tidak belajar untuk menahan diri, maka yang terjadi adalah nafsu yang akan menguasai dirinya. Bahkan ada kalimat pendek yang disampaikan oleh MH Ain Najib dalam sebuah videonya, beliau mengatakan manusia itu sebutir debu, tapi nafsunya sebanyak alam semesta. Maka urgensi puasa bagi manusia itu sangat potensial, sangat penting, karena akan mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Manusia saat ini kalau kita melihat banyak yang tidak bisa terkendali karena kehidupannya mementingkan hawa nafsu. Kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di negara kita, termasuk contoh masih banyaknya para koruptor ya. Era-era kemarin Pilpres banyak yang mengatakan ada kecurangan dan sebagainya. Itulah realitas, itulah fakta. Karena ternyata contoh demokrasi di negara kita yang terjadi
ini sudah menjadi satu berita yang kita dengar, bahkan mungkin ada yang melihat yang namanya menerima isi amplop itu sepertinya sudah hal yang lumrah. Maka disitulah gambaran bahwa di masyarakat grassroots yang paling kecil saja belum bisa menahan diri dari godaan. Maka urgensi puasa-puasa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan kita akan sangat bermakna menyelamatkan manusia itu sendiri dari kehidupan yang akan menjerumuskan. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hari ini kita betul-betul memaknai ibadah puasa itu adalah untuk belajar mengendalikan hawa nafsu, sehingga di masa yang akan datang kehidupan kita terus menerus memiliki spirit Ramadan, spirit ibadah puasa Ramadan, maka kehidupannya akan semakin tertata, semakin tentram, semakin bahagia. Orang ketika mengikuti menjalankan kehidupan itu penuh dengan satu cita-cita besar. Yang cita-cita besar itu tidak melulu urusannya adalah urusan materi. Karena kalau orang yang beriman, tentu tadi ketika dia mendefinisikan kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, karena dunia majra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat, maka memandang dunia ini sebagai ladang untuk memupuk amal-amal kebaikan, sehingga nanti pada saat menghadap Allah dia akan penuh dengan kebahagiaan karena amal-amal yang sudah dilakukan. Saya kira itu dulu Bunda, oke. Jadi sangat penting. Monggo nanti ditambah teman-teman, saya mohon dibantu. Terima kasih Bunda. Bu Esti, mohon izin dilanjut Bu Marisa. Bu Marisa. Assalamualaikum Bu Marisa. Ya, siap Bunda. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masih ada pertanyaan atau kita cukupkan? Mungkin dicukupkan saja. Ya, baik. Ya. Iya, karena Ya, tadi pertanyaannya urgensi syar'i man qoblana itu dijelaskan luas ya. Man qoblana Iya. dibagi 3 ya Ustadz ya, 3 bagian. Oh, yang dimaksud itu. Tetapi karena juga kan keterbatasan waktu, mungkin monggo. Kalau ada mungkin satu lagi barangkali. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Turahman. Kita persilahkan bertanya satu lah, pertanyaan memberikan lagi. tambahan ya, Atau memberikan mengingatkan tambahan. ya. Masih ada waktu 5 menit Dr. sebelum Lahir yang kita gabung tutup ya. Iya. Karena memang hari Senin Ustadz mengawali kerja ya. libur. Alhamdulillah tadi sudah mencapai ada sekitar 90 peserta. Nah, sekarang tinggal 64. Alhamdulillah luar biasa. Masih bertahan di atas 50 pesertanya ya. Silakan atau yang nambahin sudah monggo Bapak. Tadi yang ditambahin biar saja dulu satu dulu. Tadi yang mau menambahin Pak Abdawas. Iya. Monggo. Silakan. Ini saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Bukan menambah, ini mau berguru. Oh enggak, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya. Tadi terdengar ulasan bahwa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan ini maupun di luar Ramadan nanti, insya Allah kita berharap menjadikan kita dapat husnul khotimah. Husnul khotimah. Nah, pertanyaan saya Ustadz adalah, mengapa ucapan semoga husnul khotimah itu terbiasa dipakai
pada saat kita mendengar berita duka. Padahal dipikir-pikir itu tidak ada gunanya. Iya. Kalau kita berkata semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan bukan didoa, menurut pendapat saya nih, bukan didoakan tetapi diusahakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kata pesantren lansia ini saya sangat tertarik ini karena di Papua ini belum ada. Mudah-mudahan pesantren lansia ini juga dapat menjadi pintu-pintu kebaikan bagi kami yang ada di Jayapura. Dan kembali kepada pertanyaan pertama, dengan itu kita juga dapat mencapai husnul khotimah. Mohon kalau ada proposalnya atau teknis, petunjuk teknisnya tentang pesantren lansia dapat dibagi dengan kami, Ustaz. Itu aja dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Rahman. Silakan monggo Ustaz. Terima kasih, ini guru saya Ustaz Abu Nawas dari Jayapura, keren sekali. Saya malah diingatkan ini terkait dengan kalimat husnul khotimah. Memang betul kalau sudah disampaikan sudah mati ya nggak ada gunanya. Tetapi itu bagian dari doa ya. Kita berharap, mendoakan. Doa itu kan hak prerogatif Allah menerima atau tidak. Maka ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, memahami bahwa kita itu tidak ada manusia yang sempurna, bahkan Nabi saja yang sudah pada posisi maksum, tidak ada dosa, Nabi itu masih beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya itu lebih dari 70 kali. Bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 1000 kali. Maka kita itu yang bukan Nabi tentu harus berpikir bahwa harapan-harapan untuk kebaikan harus terus kita perjuangkan. Maka tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Nawas terkait dengan ikhtiar itu masih selama kita masih hidup. Saya sepakat itu bahwa ikhtiar untuk husnul khotimah ya harus kita ikhtiarkan saat kita masih hidup, masih bernafas, masih diberi kesempatan oleh Allah. Kalau sudah meninggal, itu bukan ikhtiar kita, tapi ikhtiarnya orang lain, mungkin anak turun kita, atau tetangga kita, teman kita, mendoakan semoga husnul khotimah. Nah, doa itu nanti hak prerogatifnya Allah, diterima atau tidak. Ya. Nah, saya jawabannya itu Ustaz, terkait dengan husnul khotimah, dan saya sepakat bahwa husnul khotimah harus diperjuangkan bagi kita yang masih sempat, artinya masih hidup, masih diberi waktu, masih diberi energi, nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait pesantren lansia, nanti belajarnya sama Ibu Hajah Purwaningsih, Ketua PDA Kabupaten Tegal. Itu beliau yang mengelola pesantren lansia. Monggo. Nanti saya itu nomornya ada. Saat ini Bu Aning. Aduh, maafin bisa disampaikan ya. Ini lagi goreng lele nih Pak Tur. Terkait pesantren lansia, monggo. Ya, bolehlah nanti Pak Abu, nanti saya usahakan ada proposal ya. Kami memang pertama yang di Jawa Tengah itu sekarang sudah ada dari Temanggung, sudah dari Pekalongan pada membuat, bahkan Kota Tegal tuh Bu Hatmi yang barusan buat pesantren lansia, nanti mungkin masih lebih update ya itunya ya. Bu Hatmi juga kemarin, tapi namanya bukan pesantren lansia, namanya pesantren keemasan. Oh, nggak mau disebut lansia loh Pak Tur. Nah, saya bilang kalau usia emas itu kan anak 0 sampai 2 tahun ya. Maksudnya gimana itu Pak, pesantren keemasan? Nah, itulah Pak Abu. Karena nama juga mengandung spirit ya Bu Haja. Kan kami belajar mau ikut itu pesantren keemasan. PP Aisyah waktu itu belajar di sana, kemudian ada di Sleman. Ayo Pak Abu, apa namanya ya, studi tiru seperti itu, seneng ibu-ibu lansia itu. Sekarang pelajaran tuh nggak begitu penting, yang penting healing-healing bersama kayak gitu. Setahun 2 kali ke Al-Jabar, ke Zayed seperti itu ya.
healing ibu-ibu, itu akhirnya mereka itu lebih bahagia deh. Ada yang tadinya kakinya sakit lah, boyoknya sakit itu. Sekarang alhamdulillah sehat-sehat. Ada anggota kami yang sudah umur 85 tahun dan sebagainya gitu. Itu aja lah, sudah siang ya. Boleh Oleh ditambahkan sedikit, Bu nanti Ani? Bu Ani, itu kan kalau kurang. sekarang di programnya pimpinan pusat Aisyah itu yang kita sebut jadi dengan daycare lansia itu. Daycare lansia kan iya, tidak iya. mesti harus mengadakan Di Jogja rumah, sudah melainkan, ada. jadi daycare lansia itu sedang bertumbuh di Jawa Barat juga. Jadi Iya. lansia itu tidak mesti harus tinggal di sebuah rumah begitu, melainkan tetap di rumah Iya, iya. masing-masing, tapi kita pendampingan dan itu ada tata caranya itu daycare lansia. Kita bekerja sama dengan dinas dinas sosial terkait setempat seperti itu. Ya, banyak peluang, Ustaz. Kami juga sedang merangkak membuat daycare lansia ini. Kalau saya, Ustadz, kalau saya begitu pensiun, saya adalah mahasiswa senior school Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ini adalah miliknya Ustadz Wijayanto. Saya sudah 2 tahun belajar di situ. Yang diterima adalah usia 56 tahun ke atas. Ada mantan dokter, mantan kepala BNI, mantan kepala Samsat, banyak. Pegawai-pegawai yang sudah pensiun di situ. Ya, senior school. Pinter tidak pinter, begitu masuk itu harus dimulai dengan tahsin Iqra jilid 1. Sampai kemudian ada fikih, akhlak, tafsir. Kemudian yang paling menarik bagi saya adalah sejarah Nabi, yaitu tentang perjalanan giroh Nabi pada saat menjuangkan Islam. Dan itu ada materinya. Dan sampai sekarang hari ini nanti saya jam 9 sampai jam 12 itu saya sekolah. Jadi namanya Senior School Husnul Khotimah. Dan itu ada cabangnya di Banyumanik, Semarang, Klaten, pada terus Magelang, kemudian ada di Solo. Nah, pada saat nanti 3 bulan sekali, bahkan ini mau sawalan, kemarin jelang Ramadan, kita mengadakan suatu kegiatan, dan saya ketemu Pak Suroso yang Ustadz Pairo yang ada di Klaten. Ada beberapa ustadz-ustadz atau santri-santri Imam Robani juga sekolah di Senior School Husnul Khotimah. Seminggu 3 kali, dan tidak ada SPP, adanya infak 200, snack 100. Jadi, tetapi lain dengan daycare yang kita dirikan itu di Aisyah, itu ada model wisuda tahfidz, wisuda bermacam-macam wisuda. Nah, di Senior School tidak ada suatu kompetisi. Ya, akan sekolah sampai Husnul Khotimah. Jadi tidak ada yang namanya kompetisi. Jadi kita bebas, jadi tidak ada penekanan atau harus kita ujian. Tetapi ada suatu kegiatan yang mau meminta hafalannya dilayani. Ustadznya sekali datang itu 5 ustadzah. Terima kasih. Jadi adanya nanti kalau mau minta sekolahnya Pak Dokter Pak Dokter teman kita di Airo itu juga mendirikan, akhirnya saya bisa nanti memberikan program-programnya yang di Senior School. Ini adalah di Sarjana bawah. apa, Bu Her? Kenapa? Dokter sarjana apa? Bukan ya? Bukan. Dari mana? Kalau ini miliknya di bawah ini Bu, Ustadz Wijayanto, Daikon itu. Nah, kemarin kita syuting 2 kali, insya Allah nanti majelis taklim kita Senior School akan tampil di TV 2 kali. Jadi brandnya memang luar biasa. Kemarin juga sudah disiarkan di Indosiar gitu, miliknya Ustadz Wijayanto ya. Nah, itu tidak ada yang namanya harus wisuda, harus ini enggak. Tetapi atas kemauan para santri menghafal di juz berapa. Kemudian tetapi yang paling wajib adalah tahsin. Bacaan Al-Qur'annya betul-betul dibetulkan. Sudah pinter pun, misalkan saya sudah bisa, tidak bisa. Pokoknya harus masuk itu mulai dari jilid 1.
Dan alhamdulillah dibimbing terus hafalannya sampai dengan yang paling menarik adalah pelajaran sirah menurut saya. Ada akhlak, ada fikih gitu. Dan yang menguji itu lulusan Mesir, Ummul Qura, dan fikih itu mempercayakan kepada Majelis Tabligh PWM. Alhamdulillah karena kan Muhammadiyah Ustadz Wijayanto itu. Terima kasih. Itu namanya Senior School Husnul Khotimah. Bisa dilihat di Instagram. Nanti Siap. saya beri beberapa videonya ke Ustadz Abu Nawas. Ya, Siap. ya, baik. Bu Her, saya tutup ya. Ya, Karena baik. memang saya juga harus berangkat sekolah ini. Cuman Ya, Bu mendengar Kepala para senior, Sekolah. ya, para senior yang luar biasa ini saya jadi mau izin enggak lah. Apa bahasa Jawanya eman ya, eman. Harus berguru. Banyak sekali, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, luar biasa Maparah pada pagi hari ini. Terutama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Rahman, ya, puasa para nabi sangat menginspirasi sekali. Saya selaku host pada pagi hari ini mewakili juga moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, saya beri pantun terlebih dahulu. Mantap. Ya, siang hari makan kuaci, makan bareng Profesor Imam Robandi. Cukup sekian hari ini saya ucapkan terima kasih. Pantun yang kedua, Ibu Herianti pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Luar biasa ini bawa bingkisan ya. Saya akhiri acara Maparah hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Mohon maaf Terima semuanya. kasih Bu Her, Terima sudah kasih. diberi kesempatan. Bapak Ibu, Luar biasa Bu luar biasa. Farista. Terima kasih. Halo Pak Turahman. Pak Turahman sehat selalu ya. Amin. Sambil nyetir ya, sambil berangkat kerja. Oh, luar biasa. Marah hati-hati. Hati-hati Bun. Ustadz Aris, kok yo kalem banget toh. Saya pamit dulu.